Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, akhirnya kita bertemu kembali lagi di channel Azam Daily dan masih berbicara tentang kelakuan ya oknum Ba'alawi. Ya, saya katakan oknum, takutnya nanti kalau saya langsung katakan Ba'alawi ada yang marah ya. Jadi kita sebut saja oknum lah. Ya, walaupun oknumnya kebanyakan, teman-teman. Ya, khusus pada video kali ini ya, kita masih membahas tentang Habib Bahar bin Smith, di mana pernyataan beliau yang beliau katakan secara lantang ya di depan umum mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Ya, kami rasa ya lagi-lagi perkataan seperti ini itu tidak pantas, teman-teman. Ya, perkataan yang tidak terpuji, tidak berakhlak, ya, tidak beradab yang harus diucapkan, yang keluar dari seorang lisan yang dipanggil oleh orang-orang itu Habib, ya, seorang penceramah. Jadi ya itu tidak pantas lah perkataan seperti itu. Dan sebenarnya bukan cuman kali ini ya, kita ini mempermasalahkan atau heran ya, geleng-geleng kepala dengan pernyataan-pernyataan yang beliau ini ucapkan dari Habib Bahar bin Smith ini. Sebelum-sebelum ini juga kita sering mendengar ya, di setiap ceramah-ceramah beliau itu mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan nada-nada ya sangat-sangat tidak beretika lah ya, tidak sesuai dengan norma yang berlaku di negara kita ini. Yang dimana kita tahu ya negara kita ini menjunjung tinggi nilai adab sopan santun. Ya, dan lebih memiriskan lagi ya, lebih mirisnya lagi itu diucapkan keluar dari seorang lisan seorang habaib. Jadi di sini kami bukan mengatakan bahwa kami ini membenci Habib Bahar ya, atau membenci secara umum Habib, itu tidak, teman-teman. Tetapi kami di sini hanya fokus mempermasalahkan ya, atau mengkoreksi tentang lisan beliau. Karena harus kita akui, teman-teman, bahwa di sisi yang lain ada begitu banyak sisi-sisi positif yang harus kita akui dari seorang Habib Bahar bin Smith. Ini harus kita akui, teman-teman. Artinya ya kami mengajarkan di sini bahwa kita itu tidak perlu taklid buta. Ya kalau ada sesuatu yang benar dari Habib Bahar ya maka kita harus katakan itu benar dan harus kita apresiasi. Tetapi bila ada sesuatu yang salah, keliru yang dilakukan oleh dari Habib Bahar ya maka kita juga harus mengatakan itu salah ya. Berani juga mengkoreksi kesalahan itu. Jadi teman-teman, kalau kita melihat ya antara Habib Bahar bin Smith dengan Pak Prabowo Subianto, ya itu bagaikan langit dan bumi, teman-teman. Ya, yang satu ya hanya sibuk koar-koar, caci maki sana sini. Yang satu ya fokus action, ya fokus langsung ya, aplikasi yang nyata, teman-teman. Ya kerja nyata. Nah, contohnya teman-teman ya. Habib Bahar bin Smith ini kan mengatakan bahwa Pak Prabowo Subianto itu seorang pengkhianat ya karena itu sebenarnya ya kami duga itu berawal dari kasus atau Pilpres 2019 yang lalu, teman-teman. Yang dimana saat itu Pak Prabowo itu kan ya didukung oleh salah satu koalisi, ya koalisi umat Islam pada saat itu, ya 212. Nah, bahkan pada saat itu Pak Prabowo juga ini dengan mengatakan ya di depan umum akan ya, timbul tenggelam bersama rakyat. Artinya selamanya akan bersama rakyat. Ya, tidak meninggalkan rakyat. Nah, suatu ketika setelah Pak Prabowo ini kalah dari kontestasi Pilpres melawan Pak Jokowi kala itu. Nah tiba-tiba kita ini dikagetkan. Ya termasuk saya pribadi itu kaget. Ya bagaimana tidak kaget. Yang awal mulai Pak Prabowo itu merupakan dalam kutip ya musuh atau lawan ya, dari kontestasi politik Pilpres 2019 dengan Pak Jokowi. Itu tiba-tiba bergabung dengan Pak Jokowi. Ya masuk ke dalam kabinet Pak Joko Widodo kala itu. Akhirnya banyak umat ini yang kaget, teman-teman. Ya saya pribadi juga kaget. Loh kok bisa? Nah, ya karena jujur ya pada saat itu ya saya pribadi juga mendukung Pak Prabowo. Ya bahkan mendukung juga untuk istilahnya mencari keadilan lah ya. Dan kan pada saat itu kita tahu ya Pak Prabowo juga sudah mengajukan sengketa Pilpres itu ke Mahkamah Konstitusi. Ya tetapi qadarullah ya Pak Prabowo juga itu kalah. Ya tetapi saya ya berlapang dada, teman-teman, menghormati keputusan KPU pada saat itu. Dan saya juga sebagai seorang muslim serta warga negara yang baik, itu meyakini bahwa ada konsep dalam agama kita. Apa itu? Ya bahwa tidaklah sesuatu itu terjadi, segala apapun itu terjadi. Melainkan itu semua sudah menjadi suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk permasalahan kala itu, ya kalahnya Pak Prabowo itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalipun kita ini sampai berusaha kebakaran jenggot pun ya,
sampai keluar keringat ya, begitu banyak mengusahakan agar Pak Prabowo kala itu bisa menang, ya tidak akan terjadi. Kalau memang Allah sudah takdirkan itu seperti itu. Nah kemudian ya setelah saya lebih melihat kepada husnuzon saya kepada Pak Prabowo Subianto yang kala itu masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi. Nah, saya sempat nih teman-teman ya memiliki sebuah analisa liar lah. Ya, dimana pada saat itu saya berpikir, oh jangan-jangan Pak Prabowo ini sengaja nih masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi. Ya mungkin ada suatu strategi tertentu lah yang diterapkan. Ya itu pada saat itu ya analisa saya secara liar kala itu. Dan ternyata teman-teman ya semakin ke sini ya semua pertanyaan-pertanyaan dan dugaan-dugaan saya itu sedikit demi sedikit itu terjawab. Ya, terbukti teman-teman. Ya, dan alhamdulillah pada saat ini itu Pak Prabowo sudah menduduki RI 1. Ya, biiznillah tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ada sebuah pelajaran penting bahwa di sini teman-teman ya, bisa kita lihat antara Habib Bahar bin Smith ya, yang kalau kita lihat sangat sibuk, keluar-keluar sana sini, ya hina sana sini, caci maki sana sini. Ya, kemudian dengan Pak Prabowo, ya dihina sedemikian rupa tetapi tetap jalan. Dihina sebagai pengkhianat tetapi tetap jalan, masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi. Kita lihat output keduanya, hasil dari kedua ini, dua sisi ini. Yang mana lebih berefek? Ya, saya bertanya kepada kalian, coba jawab jujur, coba komen di bawah. Yang mana lebih berefek, yang mana ada hasil nyatanya? Apakah dari Habib Bahar bin Smith ya, dengan konsep atau metode seperti itu ada outputnya atau tidak? Ataukah dengan metode dengan yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto itu yang malah lebih menghasilkan suatu hasil kerja yang nyata gitu loh. Perubahan yang nyata. Kan dari sini kita bisa menilai. Dari sini kita bisa melihat teman-teman bahwa ya satu hal yang mesti kita pahami. Bahwa yang namanya beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sesuatu yang baik, ya. Sesuatu yang baik, yang mulia. Tetapi di sana kita juga mesti pahami bahwa ada etika, ada strategi tertentu yang juga kita ini mesti lakukan. Ya. Kalau hanya bermodalkan keluar-keluar sana sini, caci maki sana sini, kemudian kita katakan itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, maka hal itu akan dinilai negatif oleh orang-orang lain, teman-teman. Akan dinilai negatif oleh masyarakat. Ya, maka jangan salahkan ketika ada orang ini yang enak ya, yang makin membenci oleh kelakuan oknum-oknum habaib. Ya karena seperti ini. Ya. Lisannya yang tidak mudah ia jaga, ya, caci makinya di mana-mana. Ya bahkan ada begitu banyak oknum dari habaib yang mengatakan, ya mendawir sana sini, cerita-cerita khurafat, yang menyesatkan umat. Ya tanpa dasar dalil sedikit pun. Ya salah satunya yang kami bahas tadi pagi ini teman-teman ya di channel ini. Bahwa ada katanya Habib yang mengatakan 70 kiai yang alim itu tidak lebih utama, tidak lebih mulia daripada satu habaib yang bodoh, yang maksiat. Coba ini kan pernyataan ngawur ini. Pernyataan lebih kepada merendahkan sosok kiai tersebut, sosok nama kiai tersebut teman-teman. Ya, kemudian ada lagi perkataan bahwa di Tarim itu sangat mulia. Ya, setiap tempat di Tarim itu adalah berkah, ada cahayanya. Bahkan di dalam WC katanya itu, kalau kita berdoa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya lagi-lagi ini kan adalah suatu pengawuran yang sangat-sangat ngawur ini teman-teman ya. Ngawur di atas kuadrat ini. Ya. Dan parahnya ia katakan itu tidak ada dasar ataupun dalil yang ia ucapkan. Dan lagi-lagi makanya kami katakan ini adalah suatu pembodohan kepada umat kita ini, pembodohan kepada umat Islam kita ini. Dan mirisnya masih banyak yang juga yang percaya teman-teman ya, para mukibin-mukibinnya. Lalu ketika ada orang yang mengkritiki beliau, ada yang mengkritisi, mengkoreksi kesalahan oknum-oknum daripada habaib, nah kita dianggap kurang ajar sama habaib. Kita dianggap durhaka sama habaib. Kita dianggap tidak mengakui bahwa adanya habaib. Padahal tidak demikian teman-teman. Ya, saya pribadi pun mengakui bahwa habaib itu ada. Ya, keturunan Rasulullah itu ada. Anak cucu Rasulullah itu ada teman-teman. Ya. Tetapi yang kami koreksi di sini, yang kami mempermasalahkan di sini bahwa kalau kita ini sudah merasa habaib, kalau kita ini sudah tergolong sebagai seorang keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita itu, ayolah lebih sedikit menjaga lisan kita, lebih sedikit mengontrol perbuatan kita.
Karena teman-teman, ketika kita ini sebagai seorang habaib, kemudian tidak mengontrol perbuatan kita ataupun lisan kita, maka orang-orang lain akan menilai kita ini buruk. Ya, bahkan orang-orang yang memang memusuhi Islam itu akan menjadikan sebuah senjata untuk mereka, ya, untuk menyerang Islam itu sendiri. Ya, dengan apa? Sebuah narasi-narasi, habaib kok begini, keturunan Rasul kok begitu mulutnya, ya, ulama kok begitu lisannya, hanya caci maki, hanya sumpah serapa yang dikatakan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dan kita juga tidak berhak menyalahkan sepenuhnya mereka orang yang berkata seperti itu. Sebab lagi-lagi adalah suatu kesadaran yang mesti kita sadari bahwa itulah lagi-lagi amanah, ya, menyandang gelar habaib itu berat teman-teman. Ya, nggak main-main. Menyandang amanah sebagai seorang habaib atau sebagai seorang ulama atau kiai atau ustadz sekalipun itu berat teman-teman. Nggak main-main. Kenapa berat? Iya, karena kalau ada sesuatu yang kita lakukan salah saja, ya, sedikit pun salah, maka orang lain akan menghubung-hubungkan perbuatan kita dengan status kita. Dan itu sudah suatu kepastian. Ya, sekalipun kita ini menyadari bahwa manusia itu tempatnya salah, khilaf. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, tetapi ya, walaupun seperti itu tetap tidak akan bisa kita hilangkan persepsi-persepsi orang seperti itu. Ya, orang-orang akan menghubung-hubungkan perbuatan kita yang negatif itu dengan status kita sebagai seorang habaib. Jadi seharusnya teman-teman, ya, di sini bahwa kita ini mesti sadar bahwa negara kita ini kan sudah memiliki banyak problematik, ya, begitu banyak masalah. Seharusnya kita sebagai seorang muslim yang baik, seorang warga negara yang baik, ayolah kita bersama-sama, ya, membangun negeri ini. Ya, kalau kita sebagai seorang masyarakat biasa, ayo sumbangkan ide-ide kita. Kalau kita sebagai seorang mubalik, seorang dai, ya, kita sampaikan ide-ide itu, pencerahan kepada umat di tiap-tiap mimbar tentang bagaimana caranya menjadi seorang warga negara baik, ya, menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik, ya, agar negara ini menjadi lebih baik, ya. Bukan justru kita menyebarkan narasi-narasi kebencian, ya, menyebarkan narasi-narasi caci maki di mana-mana. Ya, jadi mungkin, ya, video pada malam hari ini cukup demikian teman-teman, ya. Tidak usah panjang-panjang, singkat saja. Ya, bahwa lagi-lagi bahwa, ya, itulah kalau kita mau melihat, ya, menimbang antara Pak Prabowo dengan Habib Bahar, yang mana lebih baik, yang mana lebih banyak jasanya di antara keduanya, ya, maka tidak perlu saya jawab lah. Kalian pasti semua sudah mengetahui, ya. Dan tentu teman-teman, ya, dari di antara kedua ini tidak bisa juga kita samakan. Sebab antara Habib Bahar itu, ya, beliau itu unggul di pos yang lain, sedangkan Pak Prabowo Subianto itu unggul di pos yang lain juga. Ya. Seperti biasa kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.